Kasus yang menimpa Amsal Sitepu belakangan ini rasanya bikin banyak orang mengernyit. Bukan karena masyarakat tiba-tiba paham betul soal hukum, tapi karena logika sederhana saja sudah cukup untuk memunculkan pertanyaan. Bagaimana mungkin seseorang yang menawarkan jasa, disepakati harganya, mengerjakan pekerjaannya sampai selesai, lalu justru berujung pada tuduhan korupsi? Di situ letak kegelisahannya. Kita semua paham, negara ini berdiri di atas hukum. Tapi hukum juga seharusnya berdiri di atas akal sehat. Kalau segala sesuatu hanya dilihat dari angka dan prosedur tanpa melihat bagaimana proses itu terjadi, maka hukum bisa kehilangan makna paling dasarnya, keadilan. Dunia yang digeluti Amsal bukan dunia yang punya patokan harga pasti. Videografi itu bukan sekadar tekan tombol kamera, lalu selesai. Ada proses panjang di belakangnya. Mulai dari ide, konsep, pengambilan gambar, perjalanan, alat yang digunakan, sampai proses editing yang kadang menghabiskan waktu berhari-hari. Belum lagi revisi, komunikasi dengan klien, dan tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang layak ditampilkan. Semua itu punya nilai, dan nilai itu tidak pernah benar-benar bisa diseragamkan. Makanya, ketika sebuah pekerjaan sudah disepakati dari awal, harga ditawarkan, diterima, pekerjaan dilakukan, hasilnya ada, lalu tiba-tiba dianggap bermasalah, wajar kalau orang bertanya, sebenarnya yang salah di mana? Ini bukan soal membela siapa. Ini soal rasa adil yang terasa janggal. Masyarakat tidak butuh penjelasan hukum yang terlalu rumit untuk memahami sesuatu yang terasa tidak pas. Logika sederhana saja cukup. Kalau dua pihak sudah sepakat, pekerjaan berjalan, hasilnya dipakai, lalu hanya satu pihak yang harus menanggung akibat paling berat, tentu ada yang terasa timpang. Dan ketimpangan seperti itu yang seringkali membuat kepercayaan terhadap hukum perlahan terkikis. Yang lebih mengkhawatirkan, kasus seperti ini bukan cuma berdampak ke satu orang. Banyak orang di luar sana yang hidup dari dunia kreatif mulai berpikir ulang. Takut. Ragu. Bertanya dalam hati, kalau saya kerja dengan instansi, apakah saya juga bisa kena masalah seperti ini? Ini yang bahaya. Negara saat ini sedang mendorong anak muda untuk kreatif. Disuruh berkarya, disuruh berani menawarkan jasa, disuruh masuk ke dunia digital. Tapi kalau di saat yang sama, profesi seperti itu justru rentan dipersoalkan karena tidak punya standar harga yang kaku. Lalu bagaimana orang bisa merasa aman? Keadilan seharusnya tidak membuat orang takut untuk bekerja jujur. Masalahnya, hukum kita kadang terasa terlalu cepat menarik kesimpulan dari permukaan. Ada selisih angka, langsung dianggap ada masalah. Padahal belum tentu. Dalam banyak kasus, terutama di dunia kreatif, harga itu memang lahir dari kesepakatan, bukan dari daftar baku. Dan kesepakatan itu terjadi bukan dalam ruang kosong. Ada komunikasi, ada pertimbangan, ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kalau semua itu diabaikan, lalu yang dilihat hanya angka di atas kertas, maka yang hilang bukan hanya konteks, tapi juga keadilan itu sendiri. Yang membuat masyarakat semakin gelisah adalah pola yang terasa berulang. Hukum sering terlihat tegas ketika berhadapan dengan orang biasa, tapi terasa berputar-putar ketika menyentuh hal-hal yang lebih besar. Entah ini benar atau tidak, tapi persepsi itu sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat. Dan persepsi, kalau dibiarkan, bisa berubah jadi ketidakpercayaan. Padahal kepercayaan itu mahal. Negara boleh punya aturan sebanyak mungkin, tapi kalau rakyat tidak lagi percaya bahwa hukum ditegakkan dengan adil, maka semua aturan itu kehilangan wibawanya. Orang akan patuh bukan karena percaya, tapi karena takut. Dan hukum yang berdiri di atas ketakutan, bukanlah hukum yang sehat. Kasus Amsal ini seperti pengingat bahwa keadilan tidak boleh berhenti di prosedur. Tidak cukup hanya mengatakan, ini sesuai aturan, tanpa bertanya apakah itu sudah benar-benar adil. Karena pada akhirnya, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau seseorang sudah bekerja sesuai kesepakatan, tidak menyembunyikan apa-apa, tidak memaksakan kehendak, lalu justru harus menghadapi tuduhan yang berat, maka wajar kalau publik merasa ada yang perlu diluruskan. Bukan untuk membebaskan tanpa alasan, tapi untuk memastikan bahwa hukum tidak salah arah. Kita semua tentu ingin hukum ditegakkan. Tidak ada yang ingin korupsi dibiarkan. Tapi di sisi lain, kita juga ingin hukum bisa membedakan mana yang benar-benar niat jahat, dan mana yang sekadar perbedaan penilaian atau cara pandang. Kalau semua dipukul rata, maka keadilan akan kehilangan ketajamannya. Dan kalau keadilan sudah tidak terasa adil, maka yang tersisa hanya formalitas.
Pada akhirnya, perkara seperti ini bukan hanya soal siapa yang salah atau benar di atas kertas. Ini soal bagaimana negara menjaga rasa keadilan di hati rakyatnya. Karena ketika rasa itu hilang, yang runtuh bukan hanya satu kasus, tapi kepercayaan terhadap seluruh sistem. Dan kepercayaan, sekali hilang, tidak mudah untuk dibangun kembali. Thanks wassalam.